ada suami yang dia super cuek gitu, masa bodoh lah, mas orangnya cuek gitu. Nah, kira-kira tapi Itu kamu. gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam untuk seluruh keluarga Indonesia, ayah, bunda, dan seluruh keluarga-keluarganya, begitu kan? Oke, baik. Senang sekali pada malam hari ini kita bertemu, ya, dalam suasana yang mudah-mudahan bukan mencekam ya, karena kami berdua pakai baju hitam-hitam ya, bukan berarti kita mau berkabung. Tapi ini sesuatu hal yang sebenarnya nggak pernah ada ini ya, ada janjian ya kan? Enggak, janjian. Baik, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita bertemu untuk sedikit memperbincangkan ya. Nah, pada segmen kali ini kita secara langsung melalui Facebook. Mungkin teman-teman bagi yang ingin berkomentar silahkan, yang enggak juga nggak apa-apa ya, nonton juga boleh, silahkan, lebih bagus nonton begitu. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas satu buku ya, tapi bukan satu buku yang kita baca, nanti mungkin teman-teman. Nah, karena kebiasaan kita adalah yang kita bahas itu hanya kulit-kulitnya saja ya, hanya kulit-kulitnya saja. Nah, sementara kalau mau lebih detail lagi tentang ini, maka ya silakan saja beli bukunya begitu. Ya, biar lebih dalam lah begitu. Nah, oleh karena itu buku ini mungkin bisa dibaca lah oleh teman-teman sekalian. Boleh pro, boleh kontra, boleh atau boleh setuju, boleh enggak, boleh setuju, boleh mengkritik atau tidak begitu kan. Nah, ini jangan zolimi suami, ini judul bukunya. Ada versi yang istri. Nah, dan juga ada versi jangan jolimi istri. Jadi silahkan nanti dibeli saja ya. Online ya? Boleh. Online ya? Iya. Online. Karangan dari Dr. Najah binti Ahmad Zihar. Jadi perspektif seorang perempuan ya. Dalam melihat apa yang kita sebut dengan perempuan dan suami atau istri ya kan begitu. Nah, jadi dalam salah satu bab dari buku ini di halaman 106 itu ada satu bagian yang salah satunya menarik ya, yaitu tentang cemburu. Cici, kira-kira pernah cemburu belum? Enggak salah lagi. Enggak salah lagi cemburu ya, tiap hari cemburu mungkin. Tiap hari enggak? Tiap jam atau tiap menit? Gimana kira-kira? Jadi dalam bab ini ya di halaman 106 itu ada judul yang sebagaimana judul yang dalam flyer-flyer kita itu ya. Dalam gelora cemburu buta. Dalam gelora Cemburu buta. Nah, kalau saya ingin membacakan ya, ingin membacakan salah satu bagian yang mungkin hari ini malam ini kita akan diskusikan kan begitu. Nah, kecemburuan dalam kehidupan, ini kata buku ini ya. Kecemburuan dalam kehidupan rumah tangga merupakan satu perkara yang dituntut ada dari kedua belah pihak, suami dan istri katanya. Pasalnya, ia adalah bukti cinta dan sayang masing-masing suami dan istri. Jadi ini bukti cinta katanya kepada lain hak dan kepada yang lain gitu. Cemburu itu bukti cinta. Iya, bukti cinta kan begitu kan. Kecemburuan menjadikan pendamping hidup merasa memiliki kedudukan ya, dan kehormatan yang dapat mengeratkan hubungan suami istri. Jadi katanya ini akan mengeratkan hubungan antara suami istri. Jadi cemburu itu bisa mengeratkan suami istri, mengembangkannya dan melepaskannya dari belenggu ya, stagnan dan rutinitas. Jadi supaya nggak stagnan ya cemburu
Berarti kalau mau setiap hari bergerak dinamis, berarti tiap menit, tiap jam cemburu katanya. Dan rutinitas, jadi rutinitas. Bumbu itu. Ya, jadi Bumbu. bumbu ya. Kita belum diskusi nih. Jadi kecemburuan merupakan unsur pembaharu yang mampu menstimulasi semangat hidup. Nah, kira-kira gimana dirimu memahami ini lah begitu? Kalau aku setiap hari cemburu. Cemburu, cemburu, wow, luar biasa, guys. Cemburu beliau. Karena Silakan. Mas Yopi itu adalah milik semua orang. Wih. Kan hanya milik saya. Apalagi sekarang udah punya akun banyak kemana-mana kan, jadi dia punya banyak masa. Jadi ya diikhlaskan aja. Diikhlaskan ya. Ikhlaskan itu maksudnya apa nih sekarang? Nanti mungkin salah paham pula kan begitu. Sabar lah, sabar. Iya. Nah, jadi kalau begitu gimana? Betul nggak itu? Kalau menurut buku ini kan seperti itu, bahwa cemburu itu melepaskan belenggu-belenggu katanya, belenggu stagnatisasi, apalagi kemudian belenggu rutinitas dan sebagainya. Bisa jadi karena cemburu itu kan sendiri, arti dari cemburu itu sendiri kan sebetulnya tanda cinta. Kalau perspektif wanita mengartikan itu tanda cinta, tapi karena banyak para suami mungkin ya. Nah, ini udah mulai kena ke suami nih guys. Oke, lanjut. Sekarang para suami ini menganggap bahwa cemburunya perempuan itu aneh gitu. Oh gitu ya. Dianggap aneh. Apa memang benar seperti itu perspektif suami-suami? Kayaknya biasa aja gitu. Biasa aja. Lanjut. Terus gimana? Banyak hal kayak kalau perempuan nggak cemburu, gimana ya? Kayaknya dia nggak punya cinta gitu. Oh gitu ya. Berarti kalau nggak cemburu berarti nggak ada cinta. Itu fitrah. Jadi cemburu itu adalah sebuah fitrah. Tapi kadang gini. Ada suami yang dia super cuek gitu. Masa bodoh lah, mas orangnya cuek gitu. Nah, kira-kira tapi itu kamu. Iya. Bukanlah ini kan. Aduh, kacau ini. Ketahuan deh gua. Baik, jadi cemburu. Apakah memang setiap wanita cemburu atau gimana? Harus cemburu. Cemburunya itu gimana kira-kira? Cemburunya itu jangan didominasi oleh perasaan, tapi harus dibarengi dengan akal. Oh, logika dan rasa ya. Wah, iya akal, kira-kira. rasa, syariat lah. Oh, syariat ya. Oke. Iya. Jadi cemburu pada wanita itu adalah fitrah. Tak hanya cemburu pada wanita sih, suami juga harus cemburu. Harus ya. Karena itu punya definisi. Berarti mulai besok saya akan cemburu ke beliau. Kamu nggak pernah cemburu sama saya. Oke, nah jadi kalau cerita soal cemburu ada nggak kisah-kisah tentang kalau kita kan Muslim misalnya kan, kita rujukannya kan jelas ya kan. Nah, kira-kira ada nggak kisah-kisah yang soal cemburu itu lah begitu? Ada yang paling fenomenal itu adalah kisah Aisyah. Ketika Aisyah cemburu, dia pernah mengikuti Nabi, sampai diikuti Nabi. Oh, diikuti Nabi ya. Itu bukan apa ya, lebay itu bukan lebay atau berlebihan itu ya? Wanita. Oh, itulah wanita. Ya, dia pengen tahu gitu. Meski begitu pun harus ada koridor. Oh gitu. Bisa nggak perempuan nggak cemburu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Susah ini. Itu sudah tabiat perempuan. Oh gitu ya. Kalau laki-laki nanti silakan ditanggapi ya di kolom komentar di Facebook lah. Kira-kira kalau yang merasa suami, yang merasa laki-laki, kira-kira boleh nggak cemburu? Nanti bisa disampaikan lah melalui melalui komentar. Oke, jadi normal berarti ya kalau seorang perempuan istri itu cemburu normal ya? Manusiawi sekali. Nah lantas sampai taraf mana dia cemburunya itu? Sampai taraf mana?
sampai tahap sadar. Jadi harus gitu ya, maksimal kesabaran tingkat dewa kalau orang mengatakan mungkin begitu ya. Koridornya ada. Ini lanjut nih kisahnya nih. Oh ya, lanjut. Aisyah itu pernah cemburu kepada Rasul sampai dia mengikuti Rasul gitu. Itu ikutnya gimana? Kan dulu kan belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada yang lain-lain kan. Aisyah itu ngikutinya dari belakang gitu. Namun Rasulullah itu tahu gitu. Sampai ketika dia melihat Aisyah, dia menegur. Oh, ketahuan ya? Ketahuan lah. Kena deh kan gitu kan. Jebakan Batman. Jadi ada trik gitu kan. Bagaimana sih supaya jangan cemburu gitu. Bisa dipakai cara jitunya Aisyah. Oh, bisa ya? Dan Rasulullah. Pernah begitu? Pernah ya? Jelas lah. Oke. Nah, terus lanjut. Rasulullah gimana negurnya waktu itu? Menegurnya dengan sopan dan tidak diejek. Enggak diejek ya? Jangan, biasa kamu laki-laki gini, kalau istri cemburu, kau lebay kaliku gitu. Lebay gitu ya? Lebay. Apa sih kok aneh kali gitu? Enggak, jangan diejek gitu. Jadi suami itu harus paham bahwa itu fitrahnya perempuan cemburu. Nah, dan ditegurnya juga dengan baik-baik gitu. Ciri-ciri perempuan atau seorang istri itu lagi cemburu apa ciri-ciri? Ada nggak ciri-ciri khususnya kira-kira? Ada ya? Banyak. Banyak. Nah, banyak itu kan relatif ya kan? Banyak itu 2 juga banyak tuh, 3 juga banyak gitu. Kalau 1 nggak banyak, kira-kira indikator seorang istri itu cemburu gimana? Apakah dia ngambek, apakah dia diem aja gitu? Atau tergantung ini ya? Tergantung bawaan. Tergantung bawaan ya. Jadi kalau pembawaannya dia ngambek. Nah, cemburu dengan marah itu gimana? Cemburu dengan marah. Beda ya. Bedanya di mana? Kalau marah itu, kalau perspektif Umi sih dia cemburunya itu udah kelewat batas. Ke arah marah dia. Jadi di sini nanti kita akan coba bahas bagaimana supaya kita itu jangan cemburu, maksudnya itu mengendalikan cemburu. Nah, ini dia poinnya. Lanjut lah. Lanjut. Nah, kira-kira gimana cara mengatasi supaya nggak terlalu cemburu? Kalau ada yang mengatakan begini kan, cemburu buta. Dari tadi perspektifnya ke Umi kemana? Harusnya istri nanti Umi lebih banyak bertanya. Ya, nanti kita akan bahas di jangan jolimi istri. Karena ini babnya tentang jangan jolimi suami ya. Jadi perspektifnya ada perspektif dari sisi istri. Jadi ini sisi istri lah kita bahas ya. Jadi kalau dua-dua juga agak susah juga kan begitu kan? Karena bisa juga sih kan begitu. Cuman kalau ada pendapat begini mengatakan, ini dari buku ini juga nih, kecemburuan adalah batu besar di mana kecerdasan wanita hancur bila bertabrakan dengannya. Jadi logikanya nggak main lagi. Dia cerdas tapi akhirnya dia jadi tidak cerdas gara-gara dia cemburu. Apakah memang seperti itu? Perasaan cemburu itu mendominasi. Sehingga dia nggak terarah dia. Caranya untuk mengarahkan supaya cemburunya tidak cemburu itu harus gitu. Kita harus sadar kalau kita dalam keadaan cemburu. Sadar bahwa kita dalam keadaan cemburu. Kalau bagi ada rupanya nggak sadar kalau cemburu. Nah, makanya itu harus tidak sadar. Artinya kan dia tidak sadar karena dia cemburu, akhirnya tidak sadar apakah kemudian itu yang memunculkan gini ya konflik ya. Rumah tangga itu kan saya ingin memahami wanita kan gitu, silakan. Rumah tangga itu kan dia di dalamnya itu kan banyak aral rintangan, ada kalau dari sisi mendaki gunung lewat lembah ya, sungai mengalir indah, itu sisi emosi, sisi emosi. Kalau hanya didominasi dengan perasaan, syaitan yang akan masuk. Itu nanti akan mengakibatkan kemarahan yang luar biasa seperti lava dan kusha ya. Iya Allah. Okay. Makanya kalau dalam posisi cemburu, kalau lagi dalam keadaan cemburu, perempuan itu harus sadar dia lagi dalam keadaan cemburu. Makanya akal itu harus berjalan
Berarti dan syariat itu harus jalan. Berarti yang pertama akal dan rasa itu harus jalan ya. Iya. Dan laki-laki juga harus sadar bahwa cemburu itu adalah fitrahnya wanita. Berarti sang suami juga perlu ilmu ya untuk memahami itu ya. Jangan kemudian tadi ketika si istri cemburu lebay gitu kan. Ketika ada satu kisah nanti bakal menjolimi istri, bukan lagi jolimi suami. Pas kali nanti kita akan bahas panjang lebar. Nah, berarti sebagai mungkin ini juga ada kisahnya ini ya. Ketika masa Rasulullah SAW itu beliau ketika istrinya cemburu, ketika istrinya agak cemburu ya, salah seorang istrinya, kemudian makanan itu kemudian diapain ya, apa istilahnya ya, orang marah kalau dilempar lah begitu kan. Nah kemudian Rasulullah itu bilang sama istrinya ini lagi cemburu ya kan gitu kan. Nah jadi seorang suami memang nggak perlu tadi ya melakukan misalnya lebay nih lagi udah lama masa nggak percaya sama suami ya, itu poinnya juga, itu poin juga ya. Beri kepercayaan, percaya kepada istri. Oh dia nggak gitu, terbuka komunikasi. Iya, berarti terbuka. Mas, aku lagi cemburu, kamu harus sabar ya. Iya juga ya. Iya, dari komunikasi. Iya betul, komunikasi, keterbukaan. Yang pertama itu adalah fitrah perempuan, itu dia harus laki-laki harus sadari bahwa rasa cemburu itu pasti akan ada dalam setiap diri perempuan, setiap istri. Apakah cemburu itu hanya kepada suami atau sama anak-anaknya bisa? Bisa jadi. Bisa juga ya. Asik. Istilah kata orang asik anaknya saja yang diperhatikan, aku tak pernah. Oh bisa gitu ya? Itu bagian dari menjalani suami tuh. Pernah begini. Jadi suami itu menuntut lebih dari istri, padahal itu sih sebetulnya nggak menuntut ya. Itulah kewajiban dari seorang istri. Iya. Dalam itulah. Berarti supaya batas normal cemburu itu fitrahnya ya. Cemburu itu fitrah dan cemburu itu tanda cinta ya. Tanda cinta. Jadi bukan karena tanda benci ya. Jangan benci. Kalau tanda benci ya, ingat apa jadinya? Kisah di zaman Umar. Ada seorang suami. Iya, betul. Waktu itu istrinya selalu bilang, aku selalu ingin apa? Istrinya ini ingin minta cerai aja. Kalau nggak salah nama sahabat itu siapa ya? Ibnu Abi Azro. Jadi jangan lupa. Lanjut. Jadi kan dia panggil tuh siapa ya nama sahabat kita itu, Abdullah Abi Arqam. Jadi kan disuruh datang ke rumahnya supaya melihat keadaan dia dan istrinya. Nah pada waktu itu dia bertanya kepada sahabatnya, lihat nih istriku, tolong tanya sama istriku itu dia cinta nggak sama aku. Kata demi Allah, lakukan dengan sumpah demi Allah katanya. Dia ditanya sama sahabat, iya, coba kau bersumpah, bilang sama suamimu kalau kau cinta kepadanya kata Allah, gitu ya, kata Allah. Terus disuruh bersumpah dengan nama Allah. Jadi, karena disuruh bersumpah dengan nama Allah, istrinya ini jadi merasa takut gitu ya kan. Ayo udah aku jujur aja katanya. Itulah ya nggak punya ilmu. Makanya harus punya ilmu ya, punya ilmu. Berarti tipsnya supaya cemburunya pada batas-batas normal, kita harus sadar ya. Harus sadar. Jangan mabok ya. Kalau orang mabok kan dia nggak sadar. Iya. Karena memang mabuk itu bukan hanya dengan minuman ini ya keras, tapi bisa jadi karena akalnya tidak digunakan. Akhirnya dia mendominasi, rasa lebih mendominasi ya daripada akalnya ya. Jadi ketika dia disuruh bersumpah, dia bilang aku benci padamu. Terus. Jadi ketika dia mendengar istrinya begitu, dibawalah dia ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Ya, Umar bin Khattab jadi merasa, aduh, jadi dibilang kayak gini, aduh, kenapa lah kau bilang kayak gitu sama suamimu? Terus? Kenapa kau nggak bohong aja? Iya. Gitu. Kan bisa ya bohong gitu kan? Iya, aku cinta pada yang karena Allah gitu kan? Nah, itu. Iya. Tapi nggak dilakukan Jadi, ya? iya. Tapi kan jujur itu. Ya? Jujur. Iya, jujurnya itu tidak menyelamatkan pernikahannya. Seperti itu. Iya. Karena Umar bilang begini, karena sangat sedikit sekali rumah tangga yang didasari dengan cinta. Tapi kau melakukan itu sedikit sekali. Ya, rumah tangga itu didasari cinta pada awalnya. Tuh. Tapi karena apa namanya ya? Dia tadi dalam keadaan takut. Aku dalam keadaan takut, aku disuruh bersumpah karena Allah. Katanya. Jadi aku bilang aku benci dia. akhirnya sahabat itu ketika melihat kejujuran istri diceraikan. Diceraikan ya? Wah. Harus ada seni nih. Harus seni dalam rumah tangga ya. Karena laki-laki itu selalu suujon, ini perempuan kok gini-gini aja gitu. Ini kok begini. Berarti yang pertama si istri harus dalam tingkat kesadaran yang maksimal, kan begitu kan? Yang kedua si suami juga. Makanya harus sering dijaga hati. Harus sering jaga hati. Iya. Makanya para suami memang harus jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga seluruh panca indera supaya apa? Istri-istri, tapi cemburu itu memang selalu ada ya. Iya. Tapi bagaimana kita meminimalisir perasaan kita. Nah, ketika dalam keadaan kita cemburu sudah melampaui batas, ya kan? Istighfar. Kalau Aisyah, ya ketika tadi kisah Aisyah itu sama Rasul, dilihatnya Rasul sudah mengerutkan dahi, dia memutarbalikan cerita, mengalihkan pembicaraan. Kenapa? Karena rasa cemburu itu nanti buat panas deh. Iya betul. Panas kan jadi perlu kipas. Makanya kalau lagi perlu kipas, emosi, berarti kan perlu yang dingin-dingin kan. Iya. Makanya harus minum es. Enggak. Makanya minum es kemudian berwudu katanya. Iya kan? Betul lah. Berwudu. Jadi ketika dia melihat Rasul agak sedikit marah, menegur. Ya Rasul katanya kan dialihkannya pembicaraannya. Kenapa kita harus berbicaranya masalahnya waktu itu apa? Dia bertanya tentang kenapa kita kalau lewat kuburan harus baca ini ya Rasul, gitu dialihkannya. Jadi marahnya Rasul itu dialihkan ya, dengan apa ya? Dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan. Bisa ya. Bisa. Jadi memang harus ada seninya ya. Belum cemburu kami ini karena lagi cemburu nih. Abi kasih minum dulu. Mungkin lagi haus. Gitu. Minum dulu. Abis minum udah tenang. Jadi dengan diskusi seperti ini diskusi yang sebenarnya biasa kami lakukan, tapi kita ingin memberikan warna kepada teman-teman yang lain ya. Dan memang dari diskusi-diskusi ini saya pribadi juga dapat ilmu. Akhirnya apa? Akhirnya saya lakukan juga ke istri saya gitu. Macam tadi nih ketika diskusi beliau sampaikan kalau lagi istrinya lagi cemburu begini kan gitu kan. Jadi ya kita langsung ini kan terapkan gitu. Dan ini salah satu poin sebenarnya. Ada komunikasi ya. Ada komunikasi, keterbukaan tadi ya. Kalau lagi cemburu bilang aja saya lagi cemburu sama kamu gitu. Ya, dan sang suami juga bisa jadi ya buat karena apa Mi? Gitu ya. Karena apa ya? Kan terbuka dia ruang. Atau makin dicandain gimana kira-kira? Kalau makin dicandain asal tidak ini ya. Panas. Jadi akhirnya panas ya. Panas. Ya bumbu panas yang akhirnya ya konflik ya. Itu yang banyak kejadian. Satu trik untuk laki-laki kalau perempuan itu lagi cemburu dipuji istrinya. Masya Allah Umi. Iya, Umi cemburunya luar biasa kan begitu kan. Umi cintanya banget sama itu gitu ya. Iya. Nah ini ya para suami jangan diejek ya. Jangan diejek, nggak boleh diejek. Kalau diejek makin ya. Makin. Terus ketika kita cemburu istri nih ya, kalau udah kita cemburu, nah istri juga jangan membela diri. Oh gitu pula. Aku nggak cemburu, jangan. Oh ditutupi ya, gitu ya. Senyum aja. Iya gitu.
Pernah Ya, gitu kan? Pernah gitu ya? Pernah lah. Sering ya. Jadi guys, kalau para istri atau yang mau belum nikah ya, bagi yang belum nikah, mungkin ini bisa jadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi wawasan baru lah untuk teman-teman yang ingin meninggalkan pernikahan, atau mungkin yang selama ini sudah berumah tangga, bisa jadi ilmu ya, bahwa memang suami istri itu paling utama itu adalah komunikasi, keterbukaan, kemudian ilmu ya. Jadi kalau nggak punya ilmu tuh ya gimana ya suami istri? Makanya suami istri harus ambilin ilmu dia. Harus ambil ilmu ya, dengan cara apapun Jika ya. kalau Umi nggak tahu bisa tanya Bisa sama tanya, Abi. saling ya. Nah, para Kalau suami Abi nggak tahu bisa belajar sama Umi. iya benar kayaknya. Nah, jadi memang benar. Jadi suami itu bukan yang maha tahu ya, bukan maha dewa atau maha mengetahui, karena yang maha mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para suami juga kalau ingin memahami pasangannya, memang ya harus banyak-banyak tadi komunikasi, diskusi, sehingga satu sama lainnya bisa mengetahui sebenarnya kira-kira masalahnya apa dan lain sebagainya, sehingga konflik yang besar sekalipun atau yang kecil juga bisa kemudian diatasi ya, begitu ya. Kalau untuk para istri sih jangan sering suujon sama suaminya, karena itu sebetulnya pemicu cemburu juga gitu. Percaya ya, Iya, saling percaya ya. Si suami memberikan kepercayaan itu lebih besar manfaatnya. Nah, supaya si istri percaya, kira-kira sang suami ngapain lah supaya istrinya bisa percaya sehingga nggak cemburu. Misalkan gini, sikit-sikit di telepon misalnya kan, dalam aktivitas, sikit-sikit di WhatsApp misalnya, atau di video call dan sebagainya. Nah, supaya tidak seperti itu, para wanita itu kira-kira gimana? Para suami kira-kira maunya para wanita, para istri gimana? Ya, suaminya jangan buat ulah di luar. Makanya tadi ya di awal ya, jaga pandangan, jaga lisan kita, jaga seluruhnya, supaya apa? Kita bisa menjaga diri kita. Dan memang suami itu memang harus menjaga diri ya di luar ya, karena ketika dia tidak bersama dengan keluarganya, ya, dia bersama kan Allah kan, ada gitu. pemicunya Ya. Jadi cemburu itu ada pemicu ya. Istri itu kenapa cemburu? Bisa jadi karena suaminya tadi di luaran nggak genah gitu. Ngeri juga ini bahasa ini, nggak genah ya. Nggak genah ini oke ya. Jadi para suami harus tingkatkan ilmu ya, belajar terus. Nanti bisa pantengin lah YouTube kita, akun kita, karena memang kita akan rutin untuk membahas tentang keluarga ya, tentang suami, tentang istri, tentang anak-anak dan sebagainya. Juga kita sudah punya film ya, film keluarga, film yang ala kadarnya ya. Tapi mudah-mudahan mengisi konten-konten positif ya di media sosial, media dunia maya dan dunia nyata. Mudah-mudahan kita terus dan tentunya memang kita harus mengupgrade ilmu ya, baik sebagai suami maupun sebagai seorang istri. Jangan ilmu yang kita bawa sejak SD, pelajaran agama, SMP, SMA itu kemudian dibawa dan itu dijadikan sebagai panduan kita untuk mengharungi bahtera rumah tangga. Silakan membaca, silakan berguru. Misalnya kalau ada guru ya silakan mengaji lah, begitu kan? Karena memang penting. Karena keluarga, kalau keluarganya berantakan, maka tarbiyah awal atau pendidikan awal dalam proses ke anak-anak itu juga akan terhambat ya, ketika memang keluarga bermasalah kan, begitu kan. Ya, aman dan berkah. Iya, biar aman dan berkah gitu ya. Baik, kira-kira nih kalau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ada pertanyaan mungkin kita lihat di cuman apa ini? Dia Windari ucapan apa ini? Great love this. Terima kasih Bu Lia. Pak Rijal Abdillah, ini siswa nih kayaknya ini. Assalamualaikum alumni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau itu lagi sama itu
Oh, Bang Subianto. Lopi-lopi ya, bagus. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan bisa di komentar bisa dituliskan. Nah, terakhir, Mi, kira-kira apa, bukan pesan, kalau pesan kita terlalu jumawa ya untuk menjadi para para penasehat dunia keluarga ya, sementara enggak. Nah, kira-kira kalimat yang mau disampaikan terakhir, kalau kalimat terakhir bahaya juga ya. Nah, apa namanya ya, terserah apa bahasanya, silakan. Kira-kira mengenai cemburu ini. Cemburu itu ala kadar aja lah gitu. Ala kadarnya ya? Ala kadar aja, jadikan itu sebagai memang bukti tanda cinta lah gitu. Tapi bukan dibuat-buat ya? Enggak dibuat-buat. Kalau kita cemburu itu tanda cinta, ya kita bawalah cemburu itu kepada tempatnya yang semestinya. Ya, karena memang kalau cemburunya itu cemburu sampai cemburu buta, sang suami juga merasa terbebani ya, nggak bisa bebas kemana-mana, nggak bisa bebas melakukan apapun, merasa terkekang ya. Dan suami juga memang tadi jangan bahasanya overestimate, jangan lebay, jangan apa tadi yang terakhirnya yang menarik sekali itu apa, jangan buat ulah jangan kalimatnya itu nggak genah jangan nggak genah di luar ya. Karena kuncinya di situ. Kalau kita berbuat yang benar, yang baik, maka insya Allah istri pun juga akan tidak muncul ya seujon atau apapun ya gitu. Walaupun juga karena suami seujon itu bisa jadi kenyataan gitu. Itu menarik itu. Seujon. Nah, firasat seorang istri itu mendekati kebenaran katanya. Iya ilah. Itu firasat seorang muslim ya. Oke, baik, itu mungkin mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Izinkah jika suami poligami? Oh, ini pertanyaannya. Silakan. Itu ada di sesi yang lain. Nah, kita bicara soal poligami karena memang di sini ada banyak bagian-bagiannya ya. Ada banyak bagian-bagiannya. Nah, mungkin kalau ada sekitar 156 halaman ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, baik di jangan zolimi suami dan jangan zolimi istri ya. Nah, ini untuk masalah poligami nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kalau beliau berkenan. Oke. Silakan saja. Diskusi ini terbuka untuk setiap orang. Iya. Dan bebas berpendapat. Iya. Dan kuncinya memang suami istri harus belajar terus punya ilmu, kuncinya punya ilmu, jangan kemudian mudah mudah gampang udahlah sampai sini aja ilmu kita mengenai ini ya. Jadi kita harus belajar terus. Mudah-mudahan dengan kita terus menuntut ilmu, belajar terus, maka insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang biasa tuh kekinian ya kan. Kalau yang baru-baru nikah atau yang ketika nikah selalu samawa ya kan gitu kan. Semoga jadi keluarga yang samawa kan gitu kan. Sakinah mawaddah warahmah. Iya, bukan samawa. Bukan samawa ya kan, tapi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga samawa kira-kira apa itu nggak ngerti saya juga. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Sekali lagi terima kasih kepada yang bertanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti kita akan diskusikan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan juga boleh langsung di komentar nanti di pertanyaan itu, atau materi apa yang mungkin mau didiskusikan ya, mungkin bisa ditaruh di komentar itu sehingga kita bisa mengupgrade ilmu kita ya. Kita bukan ustazah, bukan ustadz ya, tapi kita mencoba untuk berbagi ya hal-hal yang bisa jadi keseharian kita kan begitu. Berbagi buku dan juga berbagi buku, pengalaman dan sebagainya. Oke, terima kasih nih malam-malam, karena mohon maaf terlambat karena nunggu si kecil malam ini tak kenapa dia lama tidurnya ya, jadi dia tahu ya bahwa uminya mau streaming ya.
Luar biasa ya, anak sekecil itu ya. Tadi dibisiin. Oh, dibisiin, pantes lah. Oke, terima kasih. Mohon diri dulu. Silakan nanti bisa ditonton rekamannya di YouTube di Rumah Inspirasi Keluarga. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. See you. Tetap pantengin kita. Ya, salam keluarga Indonesia. Salam.